Diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil menabrak minimarket di Kuningan, Jawa Barat. Tuntut pos penyekatan dibongkar, ratusan warga Madura berunjuk rasa di Jembatan Suramadu. Lonjakan kasus COVID-19 di Purwakarta, sejumlah pasien COVID-19 dirawat di selasar rumah sakit dan tenda darurat. Halo, selamat malam pemirsa. Menyusul angka positif COVID-19 yang melonjak naik di DKI Jakarta, pembatasan mobilitas diberlakukan di 10 ruas jalan ibu kota. Jam malam akan diberlakukan mulai pukul 21.00 hingga pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan hadir dalam Ayus Malam bersama saya, Aprilia Putri. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengguyur kota Bandung sore tadi. Selain mengakibatkan banjir yang merendam permukiman dan ruas jalan, hujan deras dan angin kencang juga merobohkan atap teras Museum Kota Bandung. Hujan deras dan angin kencang yang melanda kota Bandung sore tadi membuat atap teras dan sebagian dinding bangunan Museum Kota Bandung di Jalan Aceh roboh. Atap teras yang roboh menimpa sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir di bawahnya. Tadi ada kegiatan anak-anak PKL dari Diskominfo. Oh iya. Tapi nggak ada korban? Nggak ada, alhamdulillah. Yang nimpa apa aja kan tadi? Paling kendaraan motor roda 2. Oh motor ya. Oh, ada 2. Iya. Oh, parkir itu di sini. Parkir di sini. Tapi ada yang sampai rusak parah nggak kan? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Hujan deras juga membuat kawasan Kaca Piring Batu Nunggal Kota Bandung banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Warga mengatakan air naik dengan cepat dan tidak banyak barang yang bisa diselamatkan dari rendaman banjir. Selain karena hujan deras, banjir juga didukung oleh buruknya drainase akibat maraknya pembangunan di kawasan itu. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fringkran dan Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran beton penutup saluran drainase oleh Pemkot Medan di Seyagul Medan berlangsung ricuh. Belasan anggota LSM berusaha menghalangi pembersihan parit tersebut sehingga membuat warga mengamuk. Ini mau dibongkar. Biar tahu Bapak. Nggak bisa. Siapa? Ini anggota saya. Ini anggota saya. Anggota saya. Nggak bisa. Ini anggota saya. Ini camat-camat. Kericuan terjadi saat petugas PU Kota Medan bersama pihak Kecamatan Medan Barat membongkar beton yang menutup saluran drainase di Jalan Karya Lingkungan 9, Kelurahan Seyagul, Medan, Sumatera Utara. Belasan orang yang mengaku dari salah satu LSM berusaha menghalangi hingga membuat warga kesal. Baku hantam pun nyaris terjadi. Warga kesal dengan adanya tempat usaha yang diduga tidak memiliki izin menutup seluruh saluran drainase dan menjadikannya sebagai tempat parkir mobil hingga menyebabkan kemacetan. Ya, kericuan mereda setelah Camat Medan Barat melerai kedua pihak dan pembongkaran beton penutup saluran drainase pun tetap dilakukan. Ini mau dibongkar. Biar tahu Bapak. Nggak bisa. Siapa? Ini anggota saya. Ini anggota saya. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Tengkorak, Temanggung, Wonosobo. Diduga remblong, sebuah truk bermuatan beras teruduk 3 kendaraan lain hingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Beginilah kondisi truk bernomor AE8728GA yang dikemudikan oleh Edi Prayitno, warga Madiun, Jawa Timur. Truk terjun ke saluran irigasi setinggi 10 meter. Kejadian berawal ketika truk yang bermuatan beras melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Diduga truk mengalami remblong di jalur Tengkorak sehingga menyeruduk minibus L300 di depannya yang berpenumpang 10 orang.
Laju truk tidak terkendali dan menabrak mobil bak terbuka dan sebuah sepeda motor hingga terjun ke saluran irigasi. Akibat kejadian ini, 3 orang meninggal dunia dan 7 penumpang minibus luka-luka. Para korban dirawat di RSUD Wonosobo. Total korban dari kecelakaan tersebut 3 meninggal dunia, yaitu pengemudi truk tersebut sama penumpang KBM L300 dan 7 luka-luka. Sementara masih dirawat di rumah sakit umum Wonosobo. Petugas dibantu warga mengevakuasi truk dan membersihkan tumpahan beras yang berada di jalan raya. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Wonosobo, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil menabrak minimarket di Jalan Raya Karamat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Inilah detik-detik sebuah mobil menabrak minimarket yang terekam kamera pengawas di Jalan Raya Karamat Mulia, Kuningan, Jawa Barat pada Minggu malam. Dalam rekaman kamera pengawas itu, mobil berjenis SUV meluncur masuk ke dalam minimarket. Pegawai yang sedang melakukan pendataan barang hampir tertabrak. Kejadian ini membuat kaget sejumlah pembeli yang sedang berbelanja di area minimarket. Akibat kejadian ini, pemilik minimarket mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Menurut keterangan Kanit Laka Polres Kuningan, insiden bermula ketika sang pengemudi berinisial A menunggu istrinya berbelanja di minimarket. Diduga mengantuk, sang pengemudi kaget saat istrinya minta pulang usai berbelanja. Mesin mobil pada saat itu dalam keadaan menyala dan pengemudi malah menginjak gas hingga mobil masuk ke dalam minimarket. Pada saat itu kondisi mesin nyala dan untuk pengemudinya masih berada dalam kendaraan. Istrinya turun untuk membeli sesuatu di Alfamart. Setelah berbelanja di Alfamart, kemudian masuk ke mobil lagi. Pada saat sudah pintu ditutup, terus bilang berangkat, posisi pengemudi injakan kakinya berada di posisi di gas, dan pas itu langsung pindahkan ke posisi drive, artinya jalan. Harus maju kan posisi itu. Jadi pas saat itu langsung gas diinjak, ini masuk ke drive. Artinya. Untuk sementara mobil SUV diamankan di Mapolres Kuningan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penembakan wartawan media online di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Polisi telah membentuk tim khusus guna memburu pelaku. Polisi telah melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara kasus penembakan yang menewaskan wartawan media online Mara Salem Harahap di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban ditembak oleh orang tak dikenal sekitar 300 meter dari rumahnya pada Sabtu dini hari lalu. Untuk memburu pelaku, Polda Sumatera Utara telah membentuk tim khusus yang dipimpin di Reskrimum Polda, Kabid Lapor, dan Kapolres Simalungun. Polisi juga telah memeriksa saksi-saksi, memeriksa rekaman CCTV dari rumah korban. Pada kesempatan ini saya sampaikan, saya sudah membentuk secara tegas memerintahkan jajaran saya untuk mengungkap kasus itu dan membentuk tim yang sekarang masih bekerja di lapangan. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman mohon dukungan dan doanya, ini bisa segera kita ungkap dan kita tuntaskan. Polisi juga masih menyelidiki apakah penembakan terhadap korban terkait dengan pemberitaan atau tidak. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Satu dari 3 pelaku pencurian sepeda motor di sebuah panti asuhan di Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan diringkus warga. Pelaku merupakan salah satu anak didik di panti asuhan tersebut. Polisi mengamankan seorang remaja pelaku pencurian sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang geram berupaya menghakimi pelaku, sehingga polisi langsung membawa pelaku ke Polsek Tamalanrea untuk proses lebih lanjut.
Warga kesal karena pelaku adalah salah satu anak didik di panti asuhan tempatnya mencuri 1 unit sepeda motor. Mana yang dibongkar ke motor, Kabu? Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor hasil curian dalam kondisi telah dipreteli oleh pelaku. Untuk inisial F, ini adalah pelaku curanmor. Itu kejadian di panti asuhan Ati yang sebelumnya sudah diamankan oleh warga. Satu posisi kendaraan sudah diprotoli sama pelaku. Polisi akan berkoordinasi dengan Balai Rehabilitasi Sosial Anak, mengingat pelaku berinisial F masih di bawah umur. Polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, Anyus melaporkan. Pemirsa, sopir mobil box dibegal lalu dibuang ke jalan di tengah hutan. Korban ditemukan warga dalam kondisi wajah dilakban dan kaki tangan diikat. Laut paling atas. Lapangan. Beginilah kondisi Edi, supir mobil box asal Cirebon saat ditemukan warga. Wajahnya dilakban, kaki dan tangannya pun diikat. Edi dibuang oleh kawanan begal di hutan desa Kalibakung, Tegal, Jawa Tengah. Menurut korban, saat membawa mobil, ia dicegat oleh beberapa orang. Lalu ia langsung diikat dan dibuang ke hutan. Sementara mobil boxnya dibawa kabur. Mas, lah mobil sampean dibawa juga? Bawa. Mobilnya box apa? Isi kuning, warna kuning. Enggak, isinya boxnya? Teh gelas. Oh, teh gelas, minuman teh gelas. Polisi berhasil menangkap kawanan begal. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 3 orang lainnya masih buron. Para tersangka berbagi tugas, 2 pelaku membawa kabur truk, sementara 3 pelaku lainnya bertugas membuang korban ke hutan. Kenapa sih begal? Ya saya diajak. Diajak? Diajak oleh siapa? Yang kabur itu. Yang kabur. Berapa orang? 3 orang. Yang mimpin siapa? Yang mimpin siapa? 3 orang. Yang mimpin yang bawa mobil kecilnya, Pak. Oh, 3 orang itu? Oman itu. Terus itu yang dibegal apa sih? Mobil. Mobilnya? Box. Sudah sempat dibawa kabur? Sempat. Terus kenapa sih sampai dilakban gitu? Ya nggak tahu. Yang lakban? Ya mereka yang bertiga, saya supir mobilnya. Selain menahan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa korek api berbentuk senjata api yang dipakai mengancam korban, serta 1 unit mobil box. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Anyus melaporkan. Jakarta mulai membatasi mobilitas warga dengan menyekat 10 jalanan ibu kota. Kami kembali usai jeda berikut ini.